Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 406, jurusan D3 Akuntansi 2018. Kali ini, kami akan membahas materi RPS pertemuan ke-9, yaitu siklus pendapatan. Berikut anggota kelompok kami. Katarina Nurdiani Rahayu, absen 5, Emi Fitria, absen 8, dan Husni Aldiansyah, absen 20. Siklus pendapatan merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan serta menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Informasi mengenai aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Misalnya, siklus pengeluaran dan produksi menggunakan informasi mengenai transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi atas persediaan tambahan untuk memenuhi permintaan. Siklus manajemen sumber daya manusia atau pengajian misalnya menggunakan informasi mengenai penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan bonus. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan-keputusan seperti sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan, haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan ke pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik, berapakah harga optimal untuk setiap produksi atau jasa, haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Dan bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Di dalam siklus pendapatan sendiri, terdapat 4 aktivitas dasar, seperti entry pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Sebelum kita membahas 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan, kita akan membahas sistem informasi siklus pendapatan terlebih dahulu. Di dalam sistem informasi siklus pendapatan, sebagian besar organisasi atau perusahaan menggunakan sistem ERP untuk mendukung aktivitas bisnis siklus pendapatan mereka. Karena seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa sistem ERP mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya input data yang dilakukan sekali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda, meningkatkan kemampuan manajemen untuk melakukan pengawasan dan pemantauan, pengendalian akses oleh organisasi lebih mudah, dan sebagainya. Seluruh aktivitas siklus pendapatan tergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi mengenai pelanggan, persediaan, dan harga. Oleh karena itu, ancaman umum yang pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Dampak dari ancaman ini diantaranya, kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke lokasi yang salah. Kesalahan dalam data induk persediaan dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu karena kekurangan persediaan yang tidak diantisipasi. Dampak dari kesalahan dalam data induk harga dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan karena penagihan yang berlebihan atau pendapatan yang hilang karena penagihan yang berkurang. Untuk mengurangi risiko ancaman tersebut, maka perusahaan harus melakukan pengendalian integritas pemrosesan data. Selain itu juga perusahaan harus melakukan pengendalian autentikasi dan otorisasi untuk membatasi akses data dan mengonfigurasi sistem sehingga
para pegawai yang berwenang yang dapat membuat perubahan data induk. Dan perusahaan seharusnya melakukan pengendalian detektif secara teratur untuk menghasilkan sebuah laporan atas seluruh perubahan terhadap data induk dan meninjaunya guna memverifikasi bahwa database tetap akurat. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi mengenai para pelanggan. Cara untuk menanggulangi risiko dari ancaman ini adalah mengonfigurasi sistem untuk menggunakan pengendalian akses yang kuat untuk membatasi siapa yang dapat menampilkan informasi tersebut. Selain itu, data sensitif seharusnya dienkripsi dalam penyimpanan untuk mencegah pegawai teknologi informasi yang tidak memiliki akses terhadap sistem ERP dari penggunaan utilitas sistem operasi untuk menampilkan informasi sensitif. Dan ancaman umum yang ketiga yaitu kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulangi risiko dari ancaman ini adalah menggunakan backup. Sekarang kita akan membahas 4 aktivitas dasar di dalam siklus pendapatan. Yang pertama ada entry pesanan penjualan. Di dalam entry pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah, yaitu mengambil pesanan pelanggan, persetujuan kredit, dan mengecek ketersediaan persediaan. Langkah yang pertama dari entry pesanan penjualan adalah mengambil pesanan pelanggan. Di masa sekarang, banyak organisasi atau perusahaan semakin berusaha memanfaatkan teknologi informasi agar para pelanggan melakukan lebih banyak entry data sendiri. Terdapat 2 teknik dalam mengambil pesanan pelanggan. Yang pertama yaitu para pelanggan akan melengkapi sebuah formulir dalam situs perusahaan tersebut, dan yang kedua, para pelanggan akan menggunakan electronic data interchange untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pemesanan penjualan perusahaan. Kedua teknik tersebut akan meningkatkan efisiensi dan memotong biaya dengan mengeliminasi kebutuhan keterlibatan manusia dalam proses entry pesanan penjualan. Selain memotong biaya, situs juga menyediakan peluang untuk meningkatkan penjualan. Efektivitas dari sebuah situs sangat tergantung pada desainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus secara teratur meninjau catatan interaksi pelanggan. Ancaman yang terdapat dalam mengambil pesanan pelanggan diantaranya yaitu pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Untuk mengurangi risiko ancaman tersebut, maka perusahaan harus melakukan pengendalian edit entry data, serta perusahaan harus melakukan pembatasan akses database terintegrasi untuk mencegah perubahan tanpa izin yang dapat menghancurkan integritas data. Selain itu, seluruh pengendalian edit entry data ini perlu digabungkan dengan situs, guna memastikan bahwa para pelanggan dengan akurat dan lengkap telah memasukkan seluruh data yang diperlukan dan di dalam sistem electronic data interchange yang digunakan untuk menerima pesanan elektronik dari para pelanggan. Ancaman kedua yaitu pesanan yang tidak valid. Bentuk pengendaliannya dapat berupa tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis untuk transaksi berbasis kertas. Langkah yang kedua dari entry pesanan penjualan yaitu persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit. Oleh karena itu, ancaman yang umum atau mungkin terjadi yaitu piutang yang tidak tertagih. Bentuk pengendaliannya dapat berupa batas kredit, di mana batas kredit itu sendiri adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalunya dan kemampuan untuk membayar. Untuk pelanggan yang sudah ada, persetujuan kredit hanya melibatkan pengecekan file induk pelanggan untuk memverifikasi adanya rekening, mengindikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah dari pesanan plus saldo rekening terbaru tidak melebihinya. Proses ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Bentuk pengendalian yang kedua yaitu otorisasi spesifik untuk menyetujui penjualan kepada pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit seorang pelanggan. Dan
Bentuk pengendalian yang ketiga berupa pengawasan piutang. Pengawasan piutang ini dapat berupa laporan umur piutang, di mana laporan tersebut mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar. Informasi yang disediakan oleh laporan tersebut berguna untuk memproyeksikan waktu arus kas masuk masa depan yang terkait dengan penjualan, memutuskan untuk meningkatkan batas kredit bagi pelanggan tertentu, dan untuk mengestimasi piutang yang tidak tertagih. Langkah yang ketiga yaitu mengecek ketersediaan persediaan. Di dalam sebuah dokumen persediaan akan menunjukkan beberapa informasi berupa kuantitas on hand, kuantitas yang telah terikat kepada pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Jika persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan, maka pesanan penjualan tersebut akan terpenuhi. Tetapi, jika tidak ada persediaan on hand yang cukup untuk mengisi pesanan, maka pemesanan kembali atau back order akan dilakukan untuk mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang harus dibuat. Sistem kemudian akan menghasilkan sebuah picking ticket atau kartu pengambilan yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan. Ancaman yang mungkin terjadi dalam langkah mengecek ketersediaan persediaan adalah kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Untuk menanggulanginya, maka perusahaan dapat melakukan sistem pengendalian sistem persediaan perpetual. Di dalam sistem persediaan perpetual mensyaratkan entry data yang cermat selama menjalankan aktivitas siklus pendapatan. Bentuk pengendalian yang lainnya dapat berupa penggunaan kode batang atau radio frequency identification dan perhitungan fisik secara periodik serta prediksi penjualan dan laporan aktivitas. Contohnya, laporan mengenai frekuensi dan ukuran back order dapat mengidentifikasi barang-barang yang diprediksi agar dapat disesuaikan untuk menghindari kehabisan stok dengan lebih baik. Selain memproses pesanan pelanggan, proses entry pesanan penjualan juga menyertakan respon terhadap permintaan pelanggan. Terkadang, permintaan ini terjadi sebelum pesanan dan sering terjadi setelah pemesanan ditempatkan. Respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Tujuannya tidak bukan adalah untuk mempertahankan pelanggan. Layanan pelanggan sangat penting, sehingga banyak perusahaan menggunakan paket perangkat lunak khusus yang disebut Customer Relationship Management System atau CRM untuk membantu organisasi atau perusahaan menjelaskan informasi mengenai para pelanggan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien dan lebih personal. Sistem CRM ini juga dapat membantu menghasilkan penjualan tambahan. Contohnya yaitu setelah merespon permintaan pelanggan, seorang petugas layanan pelanggan dapat menggunakan informasi mengenai preferensi pelanggan dan sejarah transaksi untuk menyarankan produk-produk lain yang mungkin menarik bagi pelanggan tersebut. Oke teman-teman, di sini aku akan jelasin mengenai proses pengiriman atau shipping. Proses pengiriman ini terdiri atas dua langkah, yaitu yang pertama, memilih dan mengepak pesanan yang dilakukan di departemen gudang. Dan yang kedua atau selanjutnya yaitu proses pengiriman pesanan. Nah, proses pengiriman pesanan ini terjadi di departemen pengiriman. Departemen gudang dan departemen pengiriman menjalankan aktivitas-aktivitas ini secara berurutan. Oke, kita masuk ke aktivitas yang pertama dalam pengiriman atau shipping, yaitu aktivitas mengecek dan mengepak pesanan. Nah, seperti yang kita tahu, dalam suatu aktivitas itu kan ada satu proses. Dan dalam menjalankan satu proses itu, ada ancaman yang akan kita hadapi atau risiko-risiko yang kita hadapi. Nah, di sini itu akan dijabarkan 3 hal tersebut. Oh iya, satu lagi itu pengendalian yang disarankan untuk mencegah atau mengendalikan si ancaman yang terjadi. Nah, untuk proses yang pertama atau aktivitas yang pertama yaitu mengecek dan mengepak pesanan, dokumen sumbernya itu seperti yang kita ketahui adalah kartu pengambilan. Dari mana tahunya?
yaitu dari kita lihat diagram arus data yang disajikan. Jadi, seperti yang kita tahu, entitas sumber atau tujuan itu ditandai dengan kotak. Nah, kotak yang di atas kiri, di pojok kiri atas, yaitu entry pesanan penjualan yang menghasilkan kartu pengambilan. Nah, selanjutnya kartu pengambilan itu akan diproses di proses 2.1, yaitu yang ditandai dengan lingkaran, yaitu mengambil dan mengepak. Setelah melewati proses 2.1, dia akan disalurkan ke proses 2.2, yaitu proses mengirimkan barang. Nah, baru habis dari proses 2.2 itu, maka akan langsung disalurkan ke entitas tujuan data, yaitu yang pertama ada di Departemen Penagihan dan Piutang, lalu Departemen Siklus dan Pengeluaran Produksi, dan yang terakhir yaitu diserahkan ke kurir untuk diserahkan ke pembeli atau pemesan. Nah, selain disalurkan ke 3 entitas tujuan data tadi, si hasil dari proses 2.2 itu juga disalurkan ke tempat penyimpanan, yaitu tempat penyimpanan pesanan penjualan, tempat penyimpanan data persediaan, dan tempat penyimpanan data pengiriman. Oke, segitu aja. Untuk proses yang pertama tadi bisa langsung dibaca ya, karena udah aku uraikan poin-poin pentingnya apa aja. Nah, untuk proses yang kedua, yaitu proses mengirim pesanan ini, kan kalau tadi dokumen sumbernya itu kartu pembelian. Nah, kalau misalnya dalam aktivitas ini, dokumen sumbernya itu adalah slip pengepakan dan bill of lading. Apa sih itu slip pengepakan dan bill of lading? Slip pengepakan yaitu slip yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman. Lalu yang dimaksud dengan bill of lading yaitu adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang dalam transit. Nah, kontrak ini tuh mengidentifikasi kurir, asal, tujuan, dan setiap perintah pengiriman khusus, dan mengindikasikan siapa pelanggan atau vendor yang harus membayar kurir. Jadi ini tuh kayak konesemen atau detail dari si pesanan tersebut itu untuk siapa gitu. Oke, di slide ini kita akan membahas mengenai ancaman dan pengendalian dalam proses shipping atau pengiriman. Yang pertama yaitu risiko yang dihadapi adalah risiko pengambilan barang yang salah dan atau dalam kuantitas yang salah. Nah, untuk menghadapi ancaman ini, dibuatlah suatu pengendalian yaitu dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi barcode dan RFID. Nah, dengan adanya teknologi ini, si teknologi tersebut akan mengeliminasi secara virtual kesalahan ketika digunakan oleh sistem secara otomatis untuk membandingkan barang dan kuantitas yang diambil oleh para pekerja gudang dengan informasi pesanan penjualan. Jadi, dengan adanya teknologi ini akan memperkecil kesalahan risiko yang bisa terjadi. Ancaman kedua yang dihadapi oleh perusahaan yaitu adanya pencurian persediaan. Pencurian persediaan atau hilangnya aset persediaan ini bisa diakibatkan dicuri oleh pegawai atau hal lainnya. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka kita bisa membuat 3 pengendalian. Yang pertama itu dengan membatasi akses ke ruang persediaan. Yang kedua yaitu mendokumentasikan seluruh proses transfer persediaan. Dan yang ketiga yaitu menghitung persediaan secara fisik dan merekonsiliasikan hasil hitungan fisik tadi dengan catatan yang kita punya. Ancaman yang ketiga yang dihadapi yaitu gagal dalam proses pengiriman barang. Nah, untuk mengendalikan atau mencegah hal tersebut itu, kita memerlukan pengendalian entry data seperti pengecekan field, pengecekan batas dan jangkauan, dan uji kelengkapan. Jadi kita benar-benar kalau misalnya ketika mau kita kirim itu sudah siap semuanya, jadi bisa terkirim semuanya. Lalu untuk ancaman yang terakhir yaitu mengirim ke alamat yang salah bisa dengan melalui pengendalian data entry edit controls, yaitu kalau misalnya kita sudah mengirimkan ke alamat tersebut dan pesanannya sudah terkirim semua, maka kita harus memblokir
jalur pengiriman ke alamat tersebut agar tidak terpakai lagi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai billing proses atau proses penagihan. Proses ini melibatkan dua tugas terpisah tetapi sifatnya itu terkait-kait. Yang pertama yaitu menagihkan faktur dan yang selanjutnya memperbarui piutang. Nah, dua proses ini itu dijalankan oleh dua unit terpisah dalam Departemen Akuntansi. Aktivitas yang pertama yaitu penagihan faktur. Dalam proses ini, dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan. Jadi hasil dari proses ini yaitu nanti akan menghasilkan faktur penjualan. Nah, seperti biasa, kita lihat dulu dalam diagram arus data atau DFD-nya. Yang pertama yaitu kita dapat dokumen sumber yaitu dokumen pesanan penjualan yang kita dapat dari entitas entry pesanan penjualan. Nah, si dokumen pesanan penjualan ini akan kita proses di proses 3.1 yaitu proses penagihan faktur. Selain itu, kita juga dapat dari entitas pengiriman, kita dapat slip pengepakan dan bill of lading. Nah, setelah diproses dari proses 3.1, maka akan dihasilkan beberapa hasil yang akan dikirimkan ke pelanggan, yang akan disimpan di data penjualan, dan juga akan disimpan di sistem buku besar dan pelaporan. Begitupun dengan proses 3.2, yaitu mendapatkan datanya itu dari mailroom berupa daftar pengiriman uang yang akan kita proses di proses 3.2 yaitu pembaruan piutang atau pengecekan gitulah. Lalu nanti hasilnya akan kita kirimkan juga ke sistem buku besar dan pelaporan. Proses yang selanjutnya yaitu adalah proses pemeliharaan piutang. Dalam proses ini itu ada dua cara dasar atau dua metode dasar yang digunakan. Yang pertama yaitu metode faktur terbuka dan saldo maju. Yang pertama, metode faktur terbuka adalah metode di mana pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Jadi biasanya itu di awal, dua salinan faktur akan dikirimkan ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan satu salinan dengan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen yang dapat dikembalikan kembali yang disebut sebagai nota pengiriman uang. Lalu pembayaran dari pelanggan kemudian diterapkan dengan faktur-faktur tertentu. Sebaliknya, dalam metode saldo maju, para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukan berdasarkan pada setiap faktur. Laporan bulanan yaitu laporan yang mencantumkan seluruh transaksi termasuk penjualan dan pembayaran yang terjadi selama sebulan yang lalu dan informasi atas saldo piutang terakhir pelanggan. Perbedaan dari keduanya itu yaitu dari sisi metode faktur terbuka dia itu lebih kondusif dalam menawarkan diskon untuk pembayaran awal karena kan masing-masing faktur akan ditelusuri dan dihitung umurnya. Terus dia juga menghasilkan arus kas penagihan yang lebih seragam di sepanjang bulan. Namun kelemahannya adalah metode faktur ini adalah rumit dalam memelihara informasi yang dibutuhkan. Sedangkan kalau misalnya metode saldo maju itu lebih tergolong simpel. Selanjutnya yaitu ada ancaman dan pengendalian dalam proses penagihan. Ancaman yang pertama yaitu adanya risiko kegagalan untuk menagih. Untuk menghadapi ancaman ini, ada dua pengendalian yaitu yang pertama dengan pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman, lalu dengan merekonsiliasi secara periodik atas faktur dengan pesanan penjualan, kartu pengambilan, dan dokumen pengiriman. Lalu yang kedua ada ancaman berupa kesalahan penagihan. Pengendaliannya itu bisa dengan konfigurasi sistem untuk memasukkan data secara otomatis dan pembatasan akses ke data induk harga serta pengendalian edit entry data. Lalu yang ketiga itu ada ancaman berupa kesalahan posting dalam piutang. Untuk kesalahan posting dalam piutang bisa diatasi dengan pengendalian berupa merekonsiliasikan subsidiary accounts receivable saldonya dengan jumlah yang ada di general ledger. Dan ancaman yang terakhir yaitu memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid bisa diatasi dengan pengendalian berupa pemisahan tugas, otorisasi memo kredit baik dari entry pesanan penjualan
maupun pemeliharaan rekening pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerimaan kas. Penerimaan kas adalah langkah terakhir dalam siklus pendapatan. Oleh karena kas dan cek pelanggan dapat dicuri dengan mudah, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko pencurian. Cara untuk mempercepat proses pembayaran pelanggan yaitu dengan daftar pengiriman uang, sebuah dokumen untuk mengidentifikasi nama dan jumlah dari semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkannya ke bagian piutang. Cara lain yaitu dengan peti uang. Peti uang adalah sebuah alamat pos yang dituju oleh pelanggan ketika mereka mengirimkan uangnya. Dengan pelanggan mengirimkan pembayaran ke sebuah peti uang, maka mengeliminasi penundaan yang terkait dengan pemrosesan pengiriman uang pelanggan sebelum menyetorkannya. Arus kas juga dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memilih beberapa bank di negara untuk memelihara peti uang. Peti uang juga bisa dengan peti uang elektronik, yaitu bank secara elektronis mengirimkan informasi pada perusahaan mengenai nomor rekening pelanggan dan jumlah yang dikirimkan segera setelah bank menerima dan memindai cek-cek tersebut. Cara lainnya adalah dengan transfer dana elektronik, yaitu transfer dana melalui penggunaan perangkat lunak perbankan secara online. Pelanggan dapat mengirimkan kiriman uangnya secara elektronik ke bank perusahaan dan dengan demikian mengeliminasi penundaan yang terkait dengan waktu pembayaran di dalam sistem surat. Adapun ancaman dalam penerimaan kas yaitu pencurian kas dan masalah arus kas. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan penerimaan uang pelanggan. Oleh karena itu, prosedur pengendalian khusus harus dipergunakan karena kas sangat mudah untuk dicuri. Salah satu cara untuk melakukan pengendalian penerimaan kas yaitu dengan pemisahan tugas. Pemisahan tugas dianggap prosedur yang paling efektif untuk mengurangi risiko atas pencurian. Para pegawai yang memiliki akses fisik terhadap kas seharusnya tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat atau mengotorisasi segala transaksi yang melibatkan penerimaan ini. Cara yang kedua yaitu penggunaan EFT dan peti uang untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. Selanjutnya, bisa juga dengan membuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. Cara yang keempat yaitu penggunaan mesin kasir. Toko eceran dan organisasi yang menerima kas secara langsung dari pelanggan harus menggunakan mesin kasir yang secara otomatis menghasilkan sebuah catatan tertulis dari seluruh kas yang diterima. Cara yang kelima yaitu setoran harian dari seluruh penerimaan kas. Setoran harian mengurangi jumlah kas dan cek yang berisiko dicuri, menyetorkan semua pengiriman uang secara utuh dan tidak menggunakannya untuk pengeluaran lain-lain. Yang keenam, ada pengaturan peti uang, transfer dana elektronik, atau kartu kredit. Bisa juga menggunakan penawaran diskon untuk pembayaran lebih awal, dapat mempercepat penerimaan kas. Meskipun demikian, prosedur pengendalian yang terbaik untuk mengurangi resiko dan penurunan kas yang tidak diantisipasi adalah menggunakan cara yang terakhir, yaitu sebuah anggaran arus kas. Sebuah anggaran arus kas menyajikan estimasi arus kas atau penerimaan yang diproyeksikan dari penjualan dan arus kas keluar. Sebuah anggaran arus kas dapat memperingatkan sebuah organisasi untuk menunda penurunan kas jangka pendek sehingga memungkinkan
untuk mengamankan pinjaman jangka pendek pada tingkat yang mungkin terbaik. Sebaliknya, sebuah organisasi yang mengetahui surplus dari kas dapat mengambil langkah untuk menginvestasikan kelebihan dana tersebut untuk menghasilkan pengembalian atau return yang mungkin terbaik.